Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada saat ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang presentasi makalah kami, yaitu dengan judul Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Analisis Dominasi Pemerintah terhadap Lembaga Legislatif Akibat Koalisi Besar di DPR. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota, yaitu ada Gracia Palit dan saya sendiri Michiko Biga Pangki, dan terakhir ada Rinski Angrita Tongotongo. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengaturan kekuasaan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu B, pembagian dan hubungan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Lalu C, dominasi pemerintah terhadap lembaga legislatif akibat koalisi besar di DPR dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu A, pengaturan kekuasaan negara. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum di mana kekuasaan tidak bersifat absolut. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala tindakan pemerintah wajib berlandaskan pada aturan hukum dan konstitusi yang berlaku. Lalu ada pembagian kekuasaannya, yaitu pertama ada eksekutif, yaitu presiden. Presiden memegang kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan negara. Presiden berwenang mengangkat menteri, menetapkan peraturan pemerintah, dan memegang komando tertinggi atas angkatan bersenjata untuk memastikan stabilitas negara. Lalu yang kedua ada legislatif, yaitu DPR dan DPD. DPR memiliki kekuasaan utama untuk membentuk undang-undang, menyusun anggaran negara atau APBN, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Sementara itu DPD berfokus pada aspirasi daerah dan hubungan antara pusat dan daerah. Dan yang terakhir ada yudikatif, yaitu peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang merdeka untuk menegakkan keadilan. Mahkamah Agung mengurus peradilan umum, sedangkan Mahkamah Konstitusi bertugas memastikan tidak ada undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, bagaimana batasan kekuasaannya? Nah, untuk mencegah penyalahgunaan masa jabatan presiden, itu dibatasi maksimal 2 periode. Selain itu, berlaku sistem checks and balance agar setiap lembaga negara bisa saling mengawasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Baik, kita masuk dalam bagian B. Pembagian dan hubungan antar lembaga negara dalam sistem pemerintah Indonesia. Hubungan kerja antar lembaga negara di Indonesia saling bekerja sama dan tidak terpisah mati. Sebagai contoh, Presiden dan DPR harus setuju bersama dalam membuat UU. Dan Mahkota Konstitusi berhak membatalkan UU tersebut jika terbukti tidak sesuai dengan konstitusi. Dan C, dominasi pemerintah terhadap lembaga legislatif akibat koalisi besar di DPR dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, fenomena koalisi besar. Saat ini, Presiden sering membentuk koalisi besar dengan partai-partai di DPR, meski ini menciptakan stabilitas dan mempercepat pembangunan, namun koalisi yang terlalu dominan beresiko membuat pengawasan terhadap pemerintah menjadi berkurang. Yang kedua, dampak terhadap demokrasi. Dominasi pemerintah di parlemen bisa membuat fungsi kontrol DPR menjadi tumpul. Jika hampir semua partai bergabung dengan pemerintah, maka peran oposisi sebagai penyeimbang kebijakan akan melemah, sehingga kritik terhadap kebijakan menjadi minim. Yang ketiga, solusi menjaga keseimbangan. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPR harus tetap objektif dalam mengawasi pemerintah meski berada dalam koalisi. Peran lembaga independen seperti MK dan pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga agar kekuasaan tetap terkendali. Kemudian, kesimpulan,
pengaturan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada prinsip negara hukum dan demokrasi melalui pembagian kekuasaan yang dilengkapi mekanisme checks and balance. Sistem ini bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan dengan menetapkan batasan yang jelas, mulai dari asas legalitas, pembatasan masa jabatan, hingga jaminan HAM. Meskipun pembentukan koalisi besar di DPR dapat menciptakan stabilitas politik dan mempercepat program pemerintah, namun fenomena ini membawa tantangan sangat serius terhadap fungsi pengawasan legislatif. Dominasi koalisi berpotensi membuat prinsip saling mengimbangi tidak berjalan maksimal. Sehingga penguatan fungsi pengawasan DPR, peran lembaga independen, serta partisipasi publik tetap menjadi kunci utama agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai amanat konstitusi. Terima kasih.